Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 5 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke, bottom of the deck-nya di sini ada high power ya. Berarti memang aku melihat di sini dia saat ini sedang kayak mengintrospeksi ya, mengevaluasi atas apa yang terjadi di antara kamu dengan dia selama ini. Seberapa besar usaha yang dia berikan terhadap hubungan ini, seberapa effort dia pernah melakukan sesuatu terhadap kamu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga saat ini tuh aku melihat kayak dia ya bisa dibilang introspeksi diri. Dia sedang mengingat-ingat gitu ya, kenapa hubungan ini bisa seperti ini, kira-kira dulu seberapa effort ya aku terhadap kamu, kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Kemudian juga aku melihat ternyata kamu dengan dia ini punya ikatan spiritual yang sangat mendalam, sehingga inilah yang sebenarnya penting untuk pertumbuhan dan perkembangan hubungan kalian. Nah, walaupun kalian secara spiritual ikatannya sangat mendalam, tapi aku lihat di sini kayak kalian itu belum saling memahami satu sama lain tentang ikatan spiritual yang kalian miliki, sehingga hubungannya kayaknya hancur. Kayaknya gagal seperti itu ya, karena kalian tidak menyadari ikatan spiritual yang ada di antara kamu dengan dia. Kemudian ada imagine. Ada imajinasi. Jadi saat ini aku melihat ya, dia ini sering banget akhir-akhir ini tuh kayak menghalukan kamu. Apa sih namanya menghalukan itu? Kayak melamunkan kamu, memikirkan kamu ya, berhalusinasi tentang kamu, ya mikirin kamu, ngelamunin kamu, mikirin kamu kayak gitu. Tapi ya cuman beraninya ngelamun doang, nggak ada pergerakan aku lihat di sini. Kemudian ada all that glitters. Oke, jadi gini. Untuk saat ini aku melihat dia kayak lagi pakai topeng. Dia bisa jadi mungkin memang selama ini dia itu tidak menunjukkan jati diri dia sebenarnya sama kamu. Dia hanya berpura-pura ya, untuk bisa mengesankan dirimu, untuk bisa terlihat menarik ya oleh orang-orang, agar dia terlihat menarik di mata kamu, agar kamu itu suka gitu sama dia, dengan cara menjadi karakter orang lain gitu loh ya. Itu sebenarnya bukan dia yang sebenarnya, karena kalau aku lihat ada rasa keinsecurannya dia terhadap kamu. Bisa jadi memang ini ada hubungannya dengan materi ya, dengan materi. Bisa jadi mungkin dilihat dia, kamu itu orang yang sukses, kamu orang kaya raya, sedangkan dia orang yang biasa-biasa saja. Sehingga dia bermain drama di sini, seolah-olah dia orang berpunya, seolah-olah dia punya ini itu, aset atau apa gitu ya, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu atau bisa terlihat menarik seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin selama ini si dia ini sering sekali memakai topeng, bahkan mungkin sekarang pun seperti itu ya. Dia masih memakai topeng, pura-pura dia orang kaya, pura-pura dia punya aset banyak, pura-pura punya mobil mewah, rumah mewah ya, bisa kemana-mana. Padahal enggak, itu bukan
bukan diri dia sebenarnya, justru malah sebaliknya. Dia ini ada rasa apa ya, ketidak bernilaiannya dia gitu loh. Aduh, kasar banget kalau gitu ya. Lebih tepat ya itulah, intinya dia itu bukan orang yang berasal dari orang yang sukses ya. Bisa jadi saat ini memang dia lagi nggak sukses gitu ya. Nah, bilangnya kayak gitu aja deh. Dan sedangkan dia melihat kamu sekarang, kamu orang yang sukses gitu. Jadi aku melihat di sini dia menutupi jati diri dia sebenarnya. Dan aku lihat saat ini dia sedang cleaning up ya, sedang bersih-bersih. Maksudnya bersih-bersih itu gini, saat ini dia sedang menjernihkan pikiran dia, suasana hati dia, suasana atau keadaan situasi hidup dia ya. Jadi saat ini dia sedang melihat ke dalam situasi dan pikiran dia ya. Saat ini dia sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak bisa membuat dia berkembang, hal-hal yang menghambat dia. Saat ini dia sedang cleaning up itu, sesuatu yang bisa menghambat dia dari masa lalunya. Karena aku lihat di sini dia pun ingin memanifestasikan hubungan dia bersama kamu untuk bisa berkembang, untuk bisa melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Aku lihat di sini, sehingga saat ini aku melihat dia sedang membersihkan semua beban dari masa lalu ataupun rintangan dari masa lalu. Kalau misalkan dia masih masih belum bisa move on dari masa lalunya, yaitu sedang dia cleaning upin, sedang dia hilangkan. Dan ada poise. Jadi ketika dia sudah selesai ya nantinya dengan membersihkan energi-energi masa lalu, hal-hal yang toksik, kemudian sesuatu yang menjadi penghambat yang selama ini terjadi di antara kamu dengan dia, siapapun itu atau apapun itu, setelah selesai dia cleaning up ini, dia akan memiliki rasa kepercayaan diri kembali ya. Kalau misalkan dia ngerasa dia ada perbedaan secara materi dengan kamu ya, mungkin dia ingin menyelesaikan dulu karir dia agar dia bisa punya keuangan yang lebih baik, memapankan diri seperti itu ya, agar dia bisa bersanding dengan kamu. Intinya di sini dia harus bisa membangkitkan kembali rasa percaya diri dia dan kembali melanjutkan kebahagiaan dia bersama kamu. Yang terpenting adalah dia bahagia dulu dengan diri dia sendiri, kemudian nantinya ketika dia sudah stabil di dalam hidup dia dan diri dia, maka di sini aku lihat dia akan kembali untuk terhubung lagi dengan kamu lebih dalam dan sangat intim ya. Terus itu juga dia ingin selalu terkoneksi dengan kamu, akan selalu hadir dan datang ke kamu lagi ya. Dia siap memberi dan menerima hati dia dengan tulus. Aku lihat di sini yang terpenting ya itu dulu, dia cleaning up dulu, dia menyelesaikan dulu masalah-masalah dia yang membuat dia merasa tidak percaya diri dan menghambat hubungan kalian selama ini. Dan aku melihat bahwa di sini memang dia hanya menunggu waktu aja ya untuk bisa bertemu dengan kamu. Kenapa di sini ternyata memang hubungan kamu dengan dia ini kan memang sudah direncanakan atau diatur oleh semesta gitu ya. Sehingga yang terpenting adalah dia harus bisa menyelesaikan diri dia dengan keadaan pribadi dia terlebih dahulu, dan untuk bisa berhadapan kembali dengan kamu atau kembali lagi dengan kamu itu memang sudah ditetapkan oleh semesta, biar semesta yang mengaturnya gitu ya. Ini bukan atas kendali dia untuk kalian bisa kembali lagi bersama. Yang terpenting adalah dia sudah tahu bahwa dia sudah bertemu dengan orang yang terpenting bagi hidup dia di dalam perjalanan percintaan dia, yaitu kamu. Dan ya dia hanya butuh untuk menyelesaikan dulu diri dia ya, menyelesaikan dulu dengan masalah pribadi dia. Setelah itu nanti akan ada kok ya waktu yang tepat bagi kalian berdua untuk dipersatukan kembali gitu ya. Dan aku melihat di sini dia hanya cukup menunggu ya, tidak perlu melakukan banyak hal, tidak perlu menunjukkan kemampuan dia atau apapun itu, karena
untuk masalah tentang apa namanya dia dipersatukan kembali dengan kamu, itu urusan semesta gitu ya, semesta yang sudah mengaturnya. Jadi itu bukan kendali dia, itu sudah di luar kendali dia. Yang terpenting adalah dia tinggal memperhatikan aja tanda-tanda atau peluang-peluang atau kesempatan bagi dia untuk datang lagi ke kamu kayak gitu ya. Yang terpenting di sini dia harus menyelesaikan dulu itu keadaan dia gitu ya, karena memang segala sesuatunya di hidup ini itu memang sudah ada waktunya ya, dan sudah ditetapkan siapanya gitu. Jadi dia nggak usah banyak cengcong lagi ya, nggak usah banyak drama lagi. Yang terpenting selesaikan dulu diri dia dengan masa lalunya kah, masalah pribadi kah, keuangannya kah, atau apapun yang menghambat dia gitu ya, akhirnya menghambat juga hubungan kalian selama ini kayak gitu. Karena di sini pun aku melihat ada the lovers. Memang selama ini hubungan kamu dengan dia itu kan on off terus ya, karena ada rasa ketidakpercayaan diri, kebohongan, drama ya, dan ya itu tadi tidak menunjukkan jati diri dia sebenarnya. Kemudian ada rasa ketidakpercayaan diri, ada rasa ketidakmampuan ya, kemudian juga memang situasinya tidak memungkinkan gitu kan, karena ya ini tadi ada apa ini namanya serendipity ya, serendipity. Jadi segala sesuatunya itu akan bisa menjadi baik pada waktu yang tepat, di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dengan seseorang yang tepat gitu ya. Nah, jadi aku lihat di sini memang mungkin ada pengkhianatan kah atau apa, sehingga kalian sering sekali on off ya hubungannya, datang dan pergi. Tapi dikala kalian siapapun di sini yang mencoba untuk pergi, pasti kalian dia akan dipersatukan kembali gitu, dan akan apa namanya menjalin kembali hubungan kayak gitu ya. Karena aku lihat juga memang sebenarnya dia masih memiliki rasa gairah cinta yang kuat dengan kamu, dan ini bukan hanya sekedar ketertarikan semata, tapi juga ini tentang gairah cinta yang kuat ya, gairah seksual yang kuat aku lihat di sini. Dan juga dia menganggapmu adalah belahan jiwanya, sehingga sulit untuk bisa benar-benar melepasmu. Makanya di sini mungkin selama ini hubungan kalian itu on off-nya udah berulang kali ya, sampai bosen kali ya, aku lihat di sini ya. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Kemudian aku melihat di sini ya, memang karena aku lihat juga sebenarnya kamu juga saling cinta kok dengan dia ya. Kamu tuh sama dengan sama-sama saling cinta. Kemudian ada Knight of Swords ya. Aku melihat di sini kayaknya perpisahan kalian ini sudah cukup lama terjadi ya. Entah mungkin sebulan atau lebih ya, atau mungkin ya ada yang mungkin setahun gitu ya. Intinya aku lihat cukup lama kalian berpisah. Tapi tenang aja, aku lihat di sini dia nanti datang bukan hanya dengan apa adanya dia yang seperti dulu, enggak. Dia akan datang dengan perubahan sesuai apa yang kamu mau, atau dia akan datang dengan membawa sesuatu yang kamu mau. Misalkan tentang pernikahan, dari dulu kamu itu mengharapkan menikah dengan dia, tapi dari dulu juga dia tidak pernah memberikan kamu komitmen atau memberikan kamu kepastian tentang pernikahan. Maka kemungkinan di sini dia akan datang dengan sebuah pernikahan. Bisa jadi seperti itu ya, karena kalau aku lihat di sini ada the Fool, dia masih merasa bahwa kamulah orang yang mampu memberi dia kebahagiaan. Dia merasa kayak perlu memulai awalan baru lagi dengan kamu, perlu memulai sesuatu lagi yang baru dengan kamu. Tapi nampaknya ya kayaknya karena ini the Fool, dia kayak nanti datang bukan untuk memberikan suatu komitmen deh ya, tapi memberikan sesuatu hal yang lain. Entah apa itu, misalkan tentang bertemu secara fisik. Dari dulu kamu mungkin belum pernah ketemu secara fisik gitu ya. Oke, dia akan datang dengan ke kamu secara fisik kayak gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat karena ini the Fool ya, jadi kemungkinan belum ke hubungan yang berkomitmen, belum, tapi sesuatu yang mungkin selama ini kamu harapkan dari dia, tapi selama ini juga belum pernah bisa dia berikan ke kamu
kayak gitu ya. Jadi kalau komitmen aku lihat kayaknya belum ya. Ya mungkin karena ini juga kali ya, dia juga mungkin baru kali ya, nanti ketika datang mungkin dia baru selesai dengan masalah keuangannya sehingga baru mulai stabil gitu ya, jadi belum berani untuk benar-benar melangkah berkomitmen dengan kamu. Takutnya kalau misalkan langsung ajak kamu nikah, dia kan nggak tahu kedepannya keuangan dia apakah akan tetap stabil seperti ini atau justru malah nanti berfluktuasi seperti itu ya. Gitu, aku lihat sih seperti itu. Jadi kemungkinan dia datang itu ya untuk deket lagi dan memulai hubungan baru gitu loh, memulai awalan baru lagi dengan kamu kayak gitu. Apalagi kan selama ini hubungan kalian itu selalu mengalami hal-hal negatif ya, maksudnya bukan yang spiritual, bukan yang mistis enggak, maksudnya hal-hal negatif tuh kayak perselingkuhan ya, atau ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan, ketidaksepakatan ya, adanya kesalahpahaman, miskomunikasi sehingga nggak harmonis, sehingga nggak bahagia, terus juga mungkin hubungannya nggak stabil gitu ya, sehingga hubungan kalian gagal gitu. Nah makanya di sini aku melihat kayak ini juga akan membuat dia ataupun kamu masih bimbang apakah akan tetap lanjut dengan dia, atau nanti di sini aku nggak tahu deh ini energi kamu atau dia ya, tapi di sini di antara kalian berdua atau bahkan mungkin kalian berdua akan bingung ketika nanti dia datang. Ya, kalau misalkan ini energi kamu akan bingung apakah kamu akan tetap melanjutkan hubungan dengan dia atau enggak, karena dulu kan di sini ketika kamu sempat dekat dengan dia, sempat menjalani hubungan dengan dia, tidak ada kejelasan, terus juga apa yang kamu inginkan selama ini dari dia tidak pernah dia penuhi, kemudian juga sering sekali miskomunikasi, sering sekali ada kesalahpahaman di antara kalian, selama menjalani hubungan dengan dia kalian tidak harmonis, tidak bahagia, banyak masalah ya, hubungan tidak stabil, hubungan gagal gitu. Terus itu juga ada pemikiran-pemikiran hal-hal negatif, ketakutan atau kecemasan akan sesuatu ya. Aku melihat di sini bahkan mungkin selama kamu menjalani hubungan dengan dia kemarin-kemarin itu ada kepahitan dalam dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi aku lihat di sini akhirnya bimbang, entah ini kamu atau dia ya, kayak bimbang, aduh mau lanjut apa enggak ya, tapi dulu dia pernah selingkuh lagi, aduh dulu dia pernah bohong lagi, nanti gimana kalau kedepannya dia bohong lagi atau selingkuh lagi. Nah seperti itu ya. Ini faktor dari Four of Wands-nya reverse, ada kepahitan di waktu dulu kamu sempat bersama dia gitu. Apalagi di sini aku melihat ada Six of Wands reverse, berarti menandakan kamu kayak udah nggak percaya lagi gitu loh dengan dia, bahkan kamu kayak udah nggak percaya diri banget, udah nggak percaya diri lagi untuk bisa tetap langgeng ke depannya menjalani hubungan dengan dia ya, karena faktor ini ya, faktor Four of Wands, sehingga kamu kayak semakin hari kayak makin nggak percaya diri untuk tetap bisa melanjutkan hubungan dengan dia. Apalagi di sini selama ini kamu yang selalu effort ya, kamu yang selalu effort di sini selama ini, kamu selalu effort, kamu selalu berjuang agar hubungan ini tetap langgeng, agar hubungan ini tetap terjalin. Taunya dianya tidak menghargai effortmu, dianya tidak peduli terhadap kamu, dianya cuek, dianya hilang-hilangan, dianya justru malah selingkuh, dia malah apalah yang membuat hubungan kalian kemarin tuh terasa pahit banget, entah apa yang dia pernah lakukan, atau mungkin paket komplit, bohong, perselingkuhan, pengkhianatan, penipuan, apalagi pokoknya intinya segala sesuatu yang kemarin sempat membuat hubungan kalian terasa pahit gitu ya, aku lihat di sini. Jadi semakin kesini semakin ini kayak nggak percaya diri gitu untuk bisa langgeng nanti ke depannya untuk bersama dia kayak gitu. Oke, ada Temperance, the bottom of the decks-nya. Temperance berarti saat ini aku melihat dia sedang menahan diri ya untuk datang ke kamu
Jadi nggak dalam waktu dekat nih dia untuk datang ke kamu. Dia sedang menahan diri untuk apa ya, kayak menstabilkan energi dia, menstabilkan usaha dia dulu ya, meningkatkan kemajuan hidup dia dulu ya, karir dia, keuangan dia. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia stres banget ya, karena berpisah dengan kamu, karena nggak ada kamu, karena nggak ada yang mendukung dia, mensupport dia. Dia juga stres, dia takut kehilangan kamu, ya macam-macam lah pemikiran dia. Tapi karena ini temperance ya, dia seolah-olah pintar gitu loh mengendalikan emosi dia. Bukan seolah-olah, tapi dia memang pintar mengendalikan emosi dia, sehingga kelihatannya saat ini temperamen dia itu datar, kayak dia tuh kelihatannya tenang, kayak nggak terusik dengan perpisahan dia bersama kamu. Padahal sebenarnya otak dia, pikiran dia, hati dia, kecemasan itu wah selalu berkelut gitu di diri dia sendiri. Tapi karena dia memang pintar mengendalikan emosi ya, jadi sehingga kelihatannya kayak dia baik-baik saja tanpa kamu, dia tenang-tenang aja nggak ada kamu gitu ya. Itulah temperance ya. Dan aku melihat di sini apa ya, dia memang benar-benar ya serius pengen membuat hubungan kalian ada komitmennya kok di masa depan. Dia juga pengen mencapai suatu hubungan yang harmonis dengan cinta, berkomitmen, punya rasa hormat satu sama lain ya, bisa punya hubungan yang bahagia. Karena di sini juga aku melihat kamu belahan jiwa nih. Di sini udah the lovers, di sini juga temperance. Jadi kalau udah belahan jiwa itu akan sulit bisa benar-benar move on atau melepaskan gitu. Karena dia yang menganggap kamu adalah belahan jiwanya. Jadi dia yang sulit untuk bisa lepas dari kamu. Kayak gitu ya. Dan apalagi di sini kamu itu orang yang sederhana ya, sehingga kesederhanaanmu itu ngebuat dia kayak sulit gitu loh untuk melupakan kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu di mata dia ya seorang pasangan yang sangat berbakti loh ya. Apa yang dia mau kamu selalu turutin ya, apa yang dia inginkan kamu selalu ikutin, kayak gitu aku lihat di sini ya. Dan aku melihat di sini juga intinya dia udah tertarik banget lah sama kamu ya, udah menganggap kamu seseorang yang terpenting dalam hidup dia. Tinggal tunggu waktu aja ini. Di saat ini tuh tinggal tunggu waktu dan ya fokusin dengan pribadi ya, diri dia sendiri dulu, memfokuskan keuangan agar dia bisa setara dengan kamu gitu ya, agar tidak ada masalah lagi tentang keuangan. Apalagi kalau misalkan di sini LDR, jadi kalau misalkan kamu mengharapkan untuk dia datang secara fisik ke kamu gitu ya, untuk lebih dekat, untuk bisa ngobrol face to face gitu ya, ya dia bisa cus gitu langsung datang ya, karena dia udah punya keuangannya sudah mulai membaik, kayak gitulah intinya ya. Jadi seperti inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini, ada Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini aku punya bulannya, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan ini bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya, entah bulan pertemuan awal kalian atau bahkan perpisahan di antara kalian gitu ya. Ada September, Februari, November, April, Juni, Maret, Agustus, dan Juli. Kemudian aku juga punya shio-nya di sini, bisa shio kamu, shio dia ya, situasikan aja. Shio naga, shio anjing, shio macan, shio ular, shio babi, shio kuda, shio kambing, shio monyet.
Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia ya. U, G, Z, I, P, M, K, Y, X, J, V, D, S, Q, H, L, N, C, B, A, E, W, T, O. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaannya, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.